Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma yang kita kenal sering membahas Alkitab, ternyata dia mengalami rasa takut yang sedang bergejolak dalam dirinya. Dia takut kalau jamaahnya pada murtad semua. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kenapa ada psikologi itu perlu dipahami oleh ibu-ibu, khususnya pada ibu-ibu? Karena terlihat dari pergerakan-pergerakan yang ada di negara kita khususnya, yang menjadi sorotan kemudian dari negara tetangga itu adalah bahwa di Indonesia yang mayoritas Islam itu sangat mudah kemudian berpindah keyakinan. Apa yang salah? Ada apa dengan Islam di negara ini? Salah satu alasannya adalah kurangnya perhatian orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya bahaya kristenisasi. Itu yang tidak pernah kita galakkan di dalam rumah tangga. Berbeda dengan agama seberang, mereka dari dini itu mengantisipasi, mengajarkan Islamofobia. Bagaimana orang-orang ini diajarkan dari kecil untuk takut kepada ajaran agama Islam. Mereka disuntik pemahaman tentang Islam. Islam itu agama yang tidak berakhlak dan seterusnya. Ini yang diajarkan sebagian daripada orang-orang yang menginginkan agama mereka itu dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Ini yang kita tidak pahami. Sehingga kita terlena, anak-anak cuma kita ajarkan ngaji di TPA. Kita tidak pernah tersentuh dan terpikir untuk mengajarkan mereka kristenisasi, mengajarkan kristologi, bagaimana membentengi akidah mereka, supaya mereka itu tidak mudah terjerumus hanya karena perempuan, hanya karena laki-laki, hanya karena pekerjaan, hanya karena makanan, dan seterusnya. Bahkan sampai kita dengarkan dan kita lihat, beberapa hari yang lalu, banyak gerakan-gerakan yang bukan lagi terselubung, bagi-bagi duit 5.000 untuk mengajarkan gospel, yang mereka sebut dengan Alkitab, padahal bukan Alkitab. Ini yang bahaya itu. Nah, mumpung saya ketemu dengan ibu-ibu sini, saya mengingatkan, hati-hati. Mereka membungkus diri dengan cara apa? Ayat-ayat gospel, dia translate, dia masukkan ke dalam bahasa Arab, supaya terlihat bahwa ini Al-Quran. Karena banyak di antara kita itu masih awam tentang gospel. Saya sebut gospel, karena tidak layak disebut Injil, tidak layak disebut Alkitab. Yang saya sebut tadi bahasa Inggris, Bible. Dibungkuslah itu dalil menggunakan bahasa Arab sehingga kita terkecoh. Orang yang nggak ngerti terkecoh, ternyata ini ajaran Islam. Padahal muatannya adalah ajaran untuk menuhankan kepada manusia bernama Isa Al-Masih atau Yeshua HaMashiach. Nah ini kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian masih hidup, masih ada yang bisa membentengi akidah anak cucu. Kalau kita sudah tidak ada lagi yang memperhatikan tentang ini. Sementara musuh Tuhan, musuh Allah di luar, itu selalu menyamar. Mereka berupaya bagaimana istilah-istilah Islam itu mereka masukkan ke dalam agama mereka, supaya generasi yang awam nantinya tidak bisa membedakan ini Islam atau ini non-Islam. Loh, mereka punya pemimpin agama juga disebut Rasul, kitabnya juga disebut Alkitab. Sementara Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Oh, dia juga punya Nabi. Oh, Tuhan ini juga namanya Allah. Jadi kalau generasi kita buta Quran, buta gospel, tidak pernah tersentuh ajaran kristologi, bahaya. Sekarang kita lihat fenomena di lapangan. Bagaimana mereka sekarang sudah membentuk azan. Mereka juga sudah mulai ada yang azan. Coba. Mereka juga menggunakan kata Allah. Azan juga mereka. Mereka membaca ketika Natal menggunakan bahasa Arab, membaca kitab Yohanes, Matius, Markus, dan seterusnya. Jadi Islam kemudian menganjurkan di dalam Al-Quran, memang kita harus mempelajari ajaran mereka. Jadi bukan cuma sholat, mengaji, diajarin sholat, diajarin mengaji, tapi anak-anak itu juga diajarkan bahwa ada di tengah-tengah kita itu yang menyamar seakan-akan juga adalah Islam. Nah ini tugas kita Bapak Ibu sekalian. Bagaimana anak cucu kita itu terhindarkan dari gerakan-gerakan kristenisasi. Kenapa harus saya katakan itu? Kenapa harus kita waspadai itu? Satu, yang terpenting, Islam itu adalah agama yang berat
dalam hal aturan. Tapi Islam itu adalah agama yang sangat mudah jika aturannya dilaksanakan dengan ikhlas. Silakan. Saya ulang. Islam itu adalah agama yang berat dalam hal hukum syariat. Coba kita bayangkan, ibu-ibu ini sudah usia, ya sudah gadis semua ibu-ibu di sini. Kalau sudah melewati bisa gadis sedikit. Masih juga belajar qiraat. Bagaimana makhraj huruf, bagaimana huruf hijaiyah, bagaimana membaca tartib dengan baik, bagaimana memahami izhar, iqlab, dengan bila gunna, dan seterusnya. Baru belajar tahapan seperti itu. Usia kita sudah mulai beranjak dewasa. Coba, susah kan? Susah. Sangat susah. Nah, sekarang kondisinya adalah kita ini diperhadapkan dengan kitab suci, yang mana Al-Quran itu adalah bahasa langit, bukan bahasa manusia. Untuk mengetahui dan mempelajarinya, perlu keikhlasan, pengorbanan waktu, butuh kesehatan, dan seterusnya. Ya, ibu-ibu masih mau belajar itu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudah mulai malas karena tidak ada ditanamkan akidah dari awal. Mulai malas. Tiba-tiba muncul satu agama yang mengajarkan tidak perlu belajar kitabnya, cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, mati masuk surga. Coba. Kira-kira tergiur nggak? Tergiur. Apalagi kalau sudah dibilang, kau ikut sama saya kasih duit, saya jamin keluargamu, saya bangunkan rumah, saya kasih sekolah, kesehatanmu saya jamin, dan seterusnya. Pindah. Saya punya menantu, punya istri, orang tuanya pindah hanya demi Indomie. Bayangkan. Sayang sekali dia sudah pindah sebelum saya ketemu. Menantu saya sendiri, anak dari kakak saya, punya mertua, pindah Kristen. Satu keluarga. Untung anaknya diselamatkan. Termasuk anaknya bapak ini yang berdiri, diambil sama neneknya, dibaptis, diajari berdoa dengan cara Kristen. Anaknya beliau adalah salah satu pemuslim, istrinya beliau adalah juga mualaf. Sempat saya pernah berdialog dengan adiknya beliau karena adiknya itu adalah pelayan di gereja. Nah itu sasarannya sekarang adalah ibu, bapak, sasarannya adalah mereka sungkan, mereka tidak mau bertemu bertatap muka langsung dengan kami Kristolog yang paham tentang kitab mereka. Mereka tidak mau. Kalaupun ada yang mau bertemu, itu hanya karena mau tenar, mau netizen, mau kontennya laku, dan seterusnya. Tapi kalau mau berdialog langsung tentang kebenaran, mereka sungkan. Sasarannya apa? Generasi Muslim, generasi Islam diusahakan dijauhkan daripada agamanya. Alhamdulillah dengan adanya NCI, ibu-ibu sekalian kita bisa belajar di sini. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma di cuplikan video tadi. Ya, dari apa yang dia sampaikan kita boleh tebak atau kita boleh beropini bahwa Juma ini sedang mengalami ketakutan yang sedang menggoncang hidupnya. Dia takut kalau jamaahnya pada murtad semua. Ya. Nah, saya hanya beropini, ya, mungkin saja selama ini Juma mencari kelemahan Alkitab dengan membahas Alkitab, ya, untuk melawan rasa takutnya itu, gitu loh. Ya. Jadi mungkin, ya, ini kemungkinan, ya, ini opini, mungkin dia berharap dengan dia mencari kelemahan Alkitab maka jamaahnya tidak murtad, gitu loh. Saya hanya beropini begitu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, jelasnya dari apa yang dia sampaikan di video tadi, kita boleh simak bahwa Juma ini sedang terguncang, saudara dalam Tuhan, sedang takut kalau jamaahnya itu meninggalkan dia, gitu loh, ya, murtad semua. Ya. Nah, saya hanya beranggapan, berpendapat bagaimana jamaah Juma ini tidak murtad, sementara Juma sendiri sering membahas Alkitab. Saya mau sampaikan bahwa semakin Juma bahas Alkitab,
kebenaran Alkitab semakin terungkap. Ya. Kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, semakin dikenal banyak orang gitu loh. Termasuk jamaah-jamaah Juma ini. Jadi kalau Juma tidak mau jamaahnya murtad, jangan coba-coba bahas Alkitab. Berhenti membahas Alkitab. Berhenti mencari kelemahan Alkitab. Ya. Berhenti membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa semakin Juma mencari kelemahan Alkitab, mengatakan Yesus bukan Tuhan dengan mengutip ayat Alkitab, ya, kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan semakin nyata. Ya, kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan semakin didengar oleh banyak orang, termasuk jamaah-jamaah si Juma ini. Jadi saran dari saya, kalau Juma tidak mau jamaahnya pada murtad semua, ya, mulai sekarang berhenti membahas Alkitab. Itu salah satu solusi. Ya. Mungkin itu bukan cara yang ampuh ya, tapi mungkin salah satu solusi dari berbagai solusi. Ya. Selama ini kan Juma suka membahas Alkitab, suka berkoar-koar memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, suka mencari kelemahan Alkitab, bahkan tidak segan-segan ya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan mencopot-copot ayat Alkitab. Jadi dari sekarang insaflah, jangan membahas Alkitab. Ya, kalau mau bicarakan agamamu, bicarakan kitabmu yang kamu anggap sebagai firman Tuhan, dan saya percaya itu memberkati pendengarmu, termasuk jamaah-jamaahmu sendiri. Ya, mereka terberkati dan iman agama mereka pastinya semakin kuat ya. Tapi kalau kemudian Juma bicara lalu membicarakan Alkitab, mencopot ayat Alkitab, mengutip-ngutip ayat Alkitab, ya, dengan tujuan memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab itu sendiri, maka saya katakan bahwa ayat Alkitab yang kamu gunakan semakin tersebarluaskan, semakin didengar oleh banyak orang. Dan ingat bahwa ya, Alkitab adalah firman Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang mereka dengar, saya percaya bahwa tidak jatuh begitu saja, tidak berlalu begitu saja. Di waktunya Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup mereka. Ya, saya prihatin sih melihat Juma ya merasa takut kalau jamaahnya pada murtad semua. Karena di video tadi dia berkata bahwa sudah banyak yang murtad. Walaupun ujung-ujungnya ya dia menyalahkan Kristen karena ada kristenisasi lah, ya ada bagi-bagi uang lah, ada ini itulah. Ya, tapi perlu juga saya jelaskan bahwa orang murtad lalu memilih mengikut Yesus Kristus itu bukan karena bagi-bagi sembako atau apalah itu. Bukan. Ya. Pendeta, hamba Tuhan, penginjil atau jemaat-jemaat gereja mau bagi sembako, mau bagi apapun, ya, kalau orang itu kemudian tidak dipilih oleh Tuhan, tidak mengalami jamahan Roh Kudus, maka mereka tidak bakalan percaya Yesus gitu loh. Karena orang percaya Yesus bukan dari dirinya sendiri. Yesus mengatakan dalam firman Tuhan bahwa bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Ya. Ayat lain dalam Alkitab, kalau nggak salah di 1 Korintus, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus Tuhan kalau tidak berasal dari Roh Kudus. Jadi bukan karena kristenisasi. Saya percaya orang yang murtad lalu memilih Yesus, saya percaya bukan karena kristenisasi, tetapi karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami
jamahan atau lawatan Roh Kudus Tuhan. Jadi dalam hal ini ya, Ustadz Juma harus berhenti membahas Alkitab. Fokus dengan agamamu, fokus dengan kitabmu yang kamu percaya sebagai firman Tuhan. Bicarakanlah itu kepada umatmu, dan saya percaya apa yang kamu sampaikan memberkati mereka, menguatkan iman agama mereka, sehingga mereka tidak mudah goyah dan tidak mudah murtad gitu. Tapi saya ingatkan sekali lagi, semakin Juma membahas Alkitab, maka siap-siaplah semakin banyak yang murtad, yang memilih Yesus. Karena firman Tuhan yang kamu perdengarkan dengan mereka tidak berlalu begitu saja. Di waktunya Tuhan akan berbuah, bertumbuh, berbuah, sehingga mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya, karena di Alkitab ya, mencatat bahwa hanya Yesus yang menjamin orang masuk surga. Hanya Yesus yang pernah menjanjikan surga bagi orang percaya kepadanya. Ya. Jadi kalau ayat-ayat Alkitab semacam itu didengar oleh mereka, maka mereka pasti murtad dengan jamahan Tuhan. Ya, mereka pasti murtad. Mereka pasti tahu, oh ini ya, ayat Alkitab itu rupanya menjanjikan keselamatan. Jadi mereka tertarik gitulah. Jadi saran dari saya sekali lagi, cuma harus berhenti membahas Alkitab dan fokuslah dengan agamamu. Bahas Al-Qur'anmu, ya, bahas akidah di agamamu, dan itu memberkati jamaah-jamaahmu. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.